Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Allah masih berikan kepada kita banyak karunia. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur, sehingga pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk duduk bersama dalam rangka berupaya berusaha melakukan penjagaan terhadap iman yang Allah berikan dengan cara kita terus mempelajari tentang agama kita, karena ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya ingin ungkapkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Apabila Allah itu menghendaki seseorang, bahkan keluarga, kalau dikehendaki menjadi orang yang baik, keluarga yang baik, cirinya adalah Allah fahamkan keluarga itu terhadap ajaran agamanya. Jadi Ibu, orang mau ngaji itu membutuhkan taufik, kekuatan yang menggerakkan diri kita untuk datang ke tempat kajian itu. Itulah yang kemudian disebutkan kemauan seseorang, itulah yang kemudian disebut hidayah. Kemauan untuk berbuat baik. Makanya seringkali kalau dalam mukadimah, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah Allah berikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah. Kenapa dua-duanya disebut? Karena ada orang diberikan kekuatan tapi tidak diberikan kemauan. Halo, Bu. Yang diberikan kesehatan satu komplek ini banyak enggak? Banyak. Satu komplek ini ibu-ibu ini, katakanlah kalau yang hadir ini 50. Ibu-ibu di komplek ini ada enggak yang muslimnya itu ada 200? Kira-kira ada enggak? Halo? Jumlah muslimnya ada berapa kurang lebih? Satu komplek. Lebih ya. Kalau saudara-saudara kita, tetangga kita itu sehat, itulah diberikan taufik oleh Allah. Tapi tidak semuanya yang diberikan taufik, diberikan kekuatan itu untuk mau melangkah ngaji. Kenapa? Karena tidak Allah berikan hidayah. Badannya sehat tapi kemauan nggak ada. Ada pula yang sebaliknya. Kenapa tidak hadir? Allah berikan hidayah. Allah berikan kemauan untuk datang ngaji. Tapi di sisi lain, Allah tidak berikan taufik. Kenapa? Stroke. Tidak bisa bergerak, sudah tidur saja. Atau kalaulah harus duduk di kursi roda. Akhirnya kemauan ada, tapi taufik tidak Allah berikan, tidak bisa datang juga. Makanya kita yang hadir di sini, Allah masih berikan dua-duanya. Kemauan untuk ngaji ada pada diri kita, diberikan kekuatan untuk bisa melangkah datang ke sini. Itulah yang kemudian disebut taufik dan hidayah. Makanya kalau di mukadimah, itu tadi yang saya sebutkan seringkali. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya,
Hari ini Allah berikan taufik kepada kita dan hidayah kepada kita semuanya. Itu adalah sesuatu yang nilainya luar biasa. Sering kita dengar gitu kan ya. Baik. Tapi kadang-kadang kalau ibu Allah takdirkan ada kemauan kemudian sakit, panas dingin, menggigil, ingin rasanya mau datang ikut ngaji, tapi Allah tidak berikan kekuatan kepada kita. Kalau hari ini wajahnya wajah-wajah, subhanallah ini, Masya Allah, luar biasa. Wajahnya wajah-wajah yang segar, bugar, atau ini karena tanggal muda? Bisa jadi. Karena nanti kalau bukannya kalau tanggal 20 ada bonus Bu ya? Baik. Terserah Gusti Allah ya, gimana yang terbaik untuk kita. Yang jelas yang kita minta adalah gimana pun kondisi kita, ibu-ibu semuanya, pada akhirnya semoga Allah jadikan pada akhirnya perjalanan hidup kita yang duitnya banyak atau duitnya sedikit. Kok enggak diaminin yang sedikit? Parah ibu-ibu di sini ya. Duit banyak amin, duit dikit. Baik. Al-Khulkal yang penting berkah. Pas duitnya banyak berkah. Kepingin umroh ada. Pengen jalan-jalan kemana ada. Dan catatannya yang penting sehat. Baik. Kalaulah kemudian Allah takdirkan kita duitnya lagi nggak banyak, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan juga. Karena kadang-kadang yang jelas, orang yang duitnya banyak, justru karena duitnya banyak itulah dia lupa. Ketika dititipkan, ternyata rezekinya tidak menjadi berkah. Umpama, ibu kepingin jam tangan yang nilainya 11 miliar. Kira-kira puterannya jamnya sama enggak dengan yang kita pakai sekarang? Sama, muternya sama, jamnya sama. Kita ngelihat handphone jamnya juga sama. Mikir-mikir juga ya Bu ya. 11 miliar dipakai di sini. Itu kebetulan yang diambil oleh orang. Yang 11 miliar. Kebetulan yang dipakai, pas orangnya pergi, yang dipakai itu berapa? 27 miliar. Itu jam tangan. Kita kadang-kadang lihat tetangga kita ada mobil lewat, pakai yang nilainya itu, ya, pakai Land Cruiser gitu ya. Kita ngelihatnya, oh itu mobil mahal itu. Masih kalah ternyata sama jam tangan ya. Tapi ibu-ibu semuanya, kalaulah kemudian itu dipakai dan kemudian Allah takdirkan nanti di hari akhir dihisab, apa jawabnya kira-kira? Artinya apa? Mendapatkan harta tidak mengantarkan seseorang itu semakin taat ibadahnya kepada Allah. Hakikatnya harta yang dititipkan itu tidak berkah. Jadi berkah itu gimana pun kondisi kita, kemudian menjadikan kita tambah taat kepada Allah, itulah berkah. Kita sakit, kemudian ya Allah ya Rabb, Engkau takdirkan aku sakit. Engkau jadikan aku sekarang sakit. Semoga sakit saya ini menjadi datangnya penghapus dosa dari Engkau ya Allah. Ampuni dosa saya karena sakit saya ya Allah. Kalau kondisinya begitu berarti sakitnya itu adalah berkah. Tidak memandang itu sebagai musibah, tetapi kemudian memandangnya Allah insya Allah akan ampunkan aku dengan sakit ini. Tapi kalau ibu-ibu terasa semutan nanti 10 menit ke depan,
Ibu kemudian ya Allah mudah-mudahan saya tahan ya Allah sampai jam 11 nanti. Jangan, luruskan aja ibu kakinya. Jangan dipaksa. Hah? Apalagi yang sudah diabetes gitu ya. Nah, harus udah saya memaklumi kalau ngaji sama mahasiswa S4 itu pokoknya sudah sangat memaklumi. Baik, kita sekarang hari ini masuk ke poin berapa Ibu kemarin? Meniti jalan husnul khotimah. Jadi cita-cita kita, duit kita banyak atau sedikit, harta kita itu banyak atau sedikit, pada akhirnya ending yang kita harapkan, kita mohon kepada Allah, wahtim lana bi husnil khotimah wala tahtim alaina bisu'il khotimah ya Allah ya Rabb. Jika satu saat nanti Engkau ambil nyawaku ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan yang baik ya Allah. Jangan Engkau jadikan akhir perjalananku ya Allah akhir perjalanan yang jelek ya Allah. Jangan Engkau jadikan matiku mati su'ul khotimah ya Allah. Itu adalah permintaan kita semuanya. Kemarin poin yang sudah kita bahas adalah apa Bu kemarin? Banyak mengingat mati. Terus? Sekali lagi nanti yang belum dapat PowerPoint-nya, nanti dari Ibu Ketua mohon di-share biar nanti ini bisa menjadi dibuka-buka di handphonenya masing-masing. Nah, ini catatannya lengkap Ibu. Karena kalau Ibu baca bukunya nanti kelamaan. Bukunya ini ada 225 halaman. PowerPoint-nya cuma 24 halaman ringkasannya. Enak lagi dilihat kalau di handphone kan tulisannya enak gitu. Sudah di-share, udah tinggal buka. Nanti kan masih, kok enggak kebuka Pak punya saya, berarti tinggal nanya cucunya aja, cucu kita lebih pintar urusan ini. Gitu ya, anak-anak kita lebih pintar. Minta tolong sama anaknya selesai nanti. Nanti kalau kita biasanya sudah bisa buka gitu, itu jadi ilmu bagi kita memanfaatkan handphone yang kalau kita beli katanya belinya 22 juta. Tapi sampai hari ini yang kita pakai cuma WA sama apa Bu? Sama itu paling YouTube. Cuman itu doang gitu ya. Sementara menunya banyak. Memang kita itu kadang kebangetan juga sih gitu ya. Baik. Kita lanjut poin yang ketiga. Kemarin sudah masuk yang ketiga. Sekarang keempat Ibu ya. Oke. Ya. Yang keempat, apa yang mesti harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam ayat ini disebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Bu, ini dalam kajian tafsir ya. Kebetulan dulu S2 saya jurusan tafsir. Ada catatan begini. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu adalah yang pertama, itu adalah nidaul khos, panggilan khusus. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah atau ada orang ngaku-ngaku beriman,
tapi hakikatnya tidak beriman kepada Allah, itu tidak dipanggil oleh Allah. Terus kemudian gimana Ibu? Kalau dipanggil dengan panggilan khusus, umpama nih, ada undangan khusus dari Presiden. Pak Prabowo mengundang ibu-ibu majelis taklim, apa namanya? Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian yang diundang itu hanya majelis taklim ini. Majelis taklim yang lain tidak diundang. Apa reaksi ibu-ibu kira-kira? Mau datang nggak? Datang. Kalau datang kira-kira pakai daster apa ada baju khusus yang disiapkan? Berani nggak pakai daster kita pakai sendal jepit? Kita santai aja gitu ya, kayak kita sedang di dapur gitu. Tentu saja enggak. Karena undangannya itu 2 minggu sebelumnya sudah sampai kepada kita, maka kemudian kita sepakat. Bajunya nanti pakai ini, sendalnya pakai ini, gitu ya. Ada yang lebih hebring lagi, gitu ya. Pokoknya jilbab, baju harus sama, sampai kemudian bingung juga gigi saya dipasang apa biar sama juga, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang diundang dengan cara yang khusus, dia akan menyiapkan dirinya secara khusus juga. Kemudian yang kedua, kalau orang diundang, dia itu enggak memenuhi panggilan itu. Katakanlah ini jelas satu ruangan ini yang namanya An-Nuri cuman saya. Terus ada yang manggil An-Nuri, jarak jangkaunya cukup dekat begini. An-Nuri itu panggilan khusus untuk saya, dialamatkan ke saya. Ternyata saya diem saja, Bu. Ngerespon enggak, noleh enggak, pokoknya ngerespon enggak. Diem saja. Kira-kira An-Nuri kenapa? Bu, jawab Bu, jangan buat emosi saya. Ngambek. Kenapa? Ngambek, terus? Budek gitu jelas gitu Bu. Kemungkinan An-Nuri itu budek gitu. Terus apalagi? Apa rambut tuh? Oh, ngelamun sehingga tidak ada respon. 4, apa kira-kira? Pingsan atau tidur gitu ya. Atau mati. Itu adalah bentuk orang yang dipanggil khusus kemudian tidak direspon, kemungkinannya ya seperti itu. Ada orang diundang khusus tapi tidak merespon. Mungkin saat itu orang itu sedang bermasalah sama dianya, tapi yang undang dianggap masalahnya sudah selesai. Sementara utangnya masih 5 miliar sama orangnya itu. Makanya kemudian tidak direspon undangannya. Namanya 100.000 saja Bu. Kalau dulu bunyinya minjem, kemudian tidak balik-balik, kemudian ngomong lagi, Mbak, minjem 100 lagi deh. Udah sekian bulan yang lalu tidak di sahur-sahur. Kadang-kadang walaupun sedikit, kalau bunyinya minjem tidak balik-balik gitu, itu dongkol kita seumur hidup tuh. Tapi kalau bunyinya, Mbak saya ini benar-benar tidak punya uang, bisa nggak bantu saya? Butuhnya berapa? 100.000. Udah, respon kasih, sudah. Berikutnya kita juga lupa. Baik, ini ayat, Ibu, Allah memanggil dengan panggilan khusus. Artinya, kita sebagai seorang hamba harus merespon dengan cara yang khusus. 2, nida'ur rahmah.
Setiap kalimat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil itu dalam rangka akan memberikan sayangnya kepada hambanya itu. Tapi dengan catatan, ada perintah yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ketika kita laksanakan, maka di balik perintah itulah Allah akan memberikan jaza, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Bahkan ibu-ibu semuanya, kasih sayang itu di saat nanti di padang mahsyar, matahari cuman sejengkal, tentu saja sampai digambarkan semua manusia nanti akan tenggelam dengan keringat yang keluar dari badannya sampai leher. Tidak bisa menghindari panasnya itu. Sementara di sisi yang lain, Allah akan berikan, kalau bahasa Jerman itu Aub. Apa bu? Allah akan berikan naungan, Allah akan berikan payung, Allah akan jadikan terik matahari yang cuman sejengkal itu Allah jadikan dingin untuk hambanya yang beriman saja. Makanya kemudian jaminannya adalah di dunia Allah akan berikan kasih dan sayangnya untuk orang yang beriman. Di akhirat pun juga Allah akan berikan sayangnya kepada hambanya yang dulu ketika di dunia itu beriman kepada Allah. Makanya kemudian kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu adalah yang pertama panggilan khusus, yang kedua panggilan kasih sayang. Kalau kita merespon dengan benar, responnya apa? Ada kalimat berikutnya. Tubu, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan sebenar-benar taubat. Makanya ketika ada pertanyaan, Bu, kita punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa dikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Pokoknya banyak. Jawa Timuran bilangnya banyak. Begitu. Jadi ibu-ibu semuanya, kita disuruh bertobat karena kita punya kesalahan. Kenapa? Karena kita punya dosa. Karena kita pernah melakukan kekhilafan, kemaksiatan, kemungkaran. Maka kemudian Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Bertaubat. Mengakui kita salah. Kemudian yang kedua, kita minta ampun kepada Allah. Ketiga, komitmen tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Kemudian melakukan akselerasi amal soleh. Melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Itulah yang kemudian, kalau itu kita lakukan, berarti kita bertaubat kepada Allah. Bu, yang Bekasi lagi rame. Ustaz, ya. Bukan ustadz lagi, kiai. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang jelas ibu-ibu semuanya, ketika dia bersalah, ada kasus nih. Orang akan semuanya ikut mencaci, ikut memaki, ikut membuli, tidak senang, enek dengan orang itu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang ada satu hal. Benar itu salah.
itu adalah kelakuan, bentuk kemungkaran, bentuk kebiadaban. Tapi sisi lain ada satu hal, Bu, yang kadang-kadang kita diam. Apa itu? Gimana kalau ada seorang anak, dia melakukan zina dengan ibu kandungnya sendiri 40 hari berturut-turut dan orang tahu. Gimana, Bu? Lebih serem enggak itu? Ibunya sendiri digauli setiap hari. Itu adalah gambaran orang yang memakan riba. Jadi kalau urusan dengan bank konvensional, ibu-ibu semuanya, atau minjem dengan seseorang, pinjol gitu ya, itu ibu, dosanya seperti itu. Pak Kiai tadi itu biadab. Tapi orang yang memakan riba, melakukan riba, itu lebih biadab daripada itu. Dan kita merasa kadang-kadang melihat enjoy saja, biasa saja. Ini pentingnya kita ngaji itu, kemudian cobalah sekali waktu kadang kalau kita melihat orang lain enek, kita lihat mau muntah, kita marah gitu. Kenapa ketika kita sendiri melakukan hal yang lebih besar daripada itu, walaupun wujudnya tidak melakukan secara fisik, tetapi perbandingannya makan riba itu sendiri, itu sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri setiap hari. Ayo ibu, yang berpikir uangnya dulu, uangnya rada banyak, sudah masukin saja di bank konvensional dan kemudian kita mendudukkan ya yang penting pasif income lah. Uang saya tahu dari sana, kemudian saya tidak usah kerja, berharap setiap bulan dari bunganya saja setiap bulan itu 2 miliar. Berarti duitnya berapa itu? Yang pasti T ya, yang disimpan T, dia udah santai aja mau kemana saja dari bunga uang yang ditaruh itu sudah ketahuan 2 miliar tiap bulan. Saya kenal dengan seseorang yang seperti itu. Yang satu bertahan. Begitu bertahan, ujungnya apa? Berantakan itu hidupnya. Keluarganya Allah cerai-beraikan, kemudian berujung rumahnya yang adanya di BSD. Setahu saya nilai rumahnya itu kayaknya 15 M. Ujungnya sekarang ngontrak. Anaknya juga berantakan hidupnya. Ada satu lagi begitu kenal lagi, ada orang yang di Kebumen. Bentuk tobatnya apa? Dia kembalikan pinjamannya itu nilainya 150 M. Dia kembalikan dan kemudian sudah, saya tidak akan. Yang pusing siapa? Ternyata direktur banknya yang malah pusing. Kenapa? Uangnya dibalikin, berarti tiap bulan sudah nggak ada masukan lagi dari nilai 150 M itu. Udah banknya nanti bunganya saya turunkan lah Pak, separuhnya udah, tetap aja pakai uangnya. Saya enggak. Kembalikan semuanya. Begitu dikembalikan semuanya, ternyata sudah ketutup semuanya. Subhanallah, keluarganya setiap hari itu kayaknya mengalahkan kita ini. Suami istri ini sama anaknya tadarus setiap ba'da subuh, gantian, saling menyimak, walaupun bacanya belum bagus, punya kebiasaan setiap hari baca
10 juz. Tapi subhanallah, kekayaannya sampai hari ini, nilainya masih, ya dikembalikan tadi kan 150. Ternyata kemarin kemudian, Ustadz Anuri, saya kayaknya capek juga punya rumah segini, saya akan jual. Nah, sudah laku bulan ini. Nah, satu rumahnya nilainya itu 75.000 di Kebumen loh, bukan di sini. Jadi kalau jenengan ke Jogja, nanti lewat Kebumen sebelah kanan ada rumah makan Yunani. Nah, itu milik beliau. Itu salah satu asetnya, salah satunya aja. Tapi subhanallah, akhirnya apa? Ambil posisi, kayaknya hidup saya lebih tenang. Pokoknya waktu adzan saya ke masjid, dia yang bagian adzan. Jadi muadzin sekarang. Tapi duitnya tetap banyak. Gitu. Ya kalau masih 500 M kan luar biasa Mas ya. Baik, itu saya ingin ungkapkan bahwa seseorang yang melakukan dosa yang besar, kemudian Allah bukakan aibnya dan kemudian Allah masih berikan kesempatan waktu. Pada akhirnya dia bertobat. Kita tidak tahu nanti ke ujung hidupnya itu nanti. Kalau menurut kita itu su'ul khotimah. Tapi pada satu saat ada kisah. Ada seorang yang menghadap kepada Rasulullah dan kemudian mengaku bahwa dirinya berzina. Begitu mengaku dirinya berzina, oleh Rasulullah disuruh pulang lagi. Coba pikirkan, benar nggak kamu melakukan itu? Sementara nggak ada saksi. Akhirnya benar hamil. Menghadap lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan dosa ini. Saya ingin bertobat. Ya tobatnya harus dirajam. Akhirnya kata Rasulullah, pulang, kemudian jaga baik-baik kandunganmu. Nanti kalau sudah lahir ngadep lagi. Begitu ngadep lagi, sesudah lahir ngadep lagi, baru kemudian jatuh hukuman rajam itu. Begitu dirajam, sahabat Umar dan juga yang lain begitu melempar batunya itu sampai kemudian darahnya muncrat kena wajahnya Umar. Marah betul Umar itu. Najis ini. Ini darah orang yang melakukan dosa besar ini. Terus itu. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Umar. Umar, betul dia itu melakukan dosa besar. Tetapi dia mengaku dengan jujur tentang kesalahan yang dilakukan. Dan dia rela dihukum dengan hukum aturan Islam, dia dirajam. Dan itu dijalani dengan ridho. Taubatnya dilakukan dengan ridho. Dia dirajam dengan ridho. Dia menerima hukum aturan Allah dengan ridho. Ingatlah, dia diampuni dosanya oleh Allah karena menerima hukum Allah itu. Sementara kita yang masih hidup, belum tentu kita itu nanti berujung husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi ibu-ibu semuanya, dengan kasus yang terjadi sekarang, kemudian dengan apa yang disabdakan Rasulullah, disitulah kita diminta untuk kita harus seimbang. Kembalinya apa? Bolehlah tahu fakta bahwa ada orang yang melakukan dosa, tapi kemudian kita jangan sibukkan waktu kita itu membuli ngomongin tentang kesalahan dia. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau ujungnya diampuni oleh Allah karena benar-benar taubat kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa. Tapi kalau kemudian kita yang sekarang baik-baik saja, berujung seperti apa? Itu yang masing-masing kita sedang berjuang. Berjuang untuk bagaimana Allah jadikan kita benar-benar husnul
khotimah. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Surat Al-Imran ayat 133. Jadi kalau yang tadi untuk kita disuruh taubat dengan taubat yang benar, surat At-Tahrim ayat 8. Berikutnya Allah menyuruh kepada kita buru-buru, cepat-cepat untuk minta ampunan dari Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan selama ini. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah, ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Artinya ini adalah kita disuruh cepat istighfar, minta ampun atas kesalahan dan kekurangan, kekhilafan, kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Bu, yang pasti kita semuanya punya masa lalu. Punya masa lalu, Ibu. Coba ingat-ingat gimana kita dulu ketemu bapaknya anak-anak, ceritanya gimana. Ada enggak kesalahan yang kita lakukan? Ada enggak pelanggaran syariat yang kita lakukan? Masing-masing kita punya pengalaman. Kemudian begitu sudah keluarga, perjalanan kehidupan kita masing-masing kita yang tahu, dan kekurangannya itu di mana kita yang tahu. Dan pasti ada kekhilafan. Maka kemudian melakukan percepatan untuk minta ampun kepada Allah itu adalah salah satu bentuk perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi jangan sampai kepikiran, ntar aja lah, kayaknya saya masih rada muda, kalau nanti ya masih muda begini cepet kelihatan taubat gitu, kayaknya sok suci amat sih. Akhirnya seolah-olah pantasnya orang yang taubat itu kalau sudah 50 tahun ke atas. Kalau 50 tahun ke bawah kayaknya, ya kayaknya belum waktunya deh, nanti aja. Ya masih tobat, kumat, tomat maksudnya. Tobat kumat gitu. Ya masih wajar lah, kayak usia saya masih di bawah 50. Nanti kalau sudah 50 ke sana baru kemudian benar-benar taubat. Karena begini Bu, dalam kajian kita yang dulu, awal-awal kita ketemu, poinnya adalah kata sahabat Ibnu Mas'ud. Begitu pula dikuatkan oleh seorang ulama, Imam Ghazali, menyebutkan begini, kalau seseorang itu masuk usia 40 tahun, kemudian 41, 42, 43, 44 dan seterusnya, apa yang dilakukan perbuatannya itu dosanya ternyata lebih besar daripada amal solehnya, alamat orang itu masuk neraka. Dalam kajian usia 40 tahun itu menjadi mizan, menjadi timbangan. Orang itu kalau sudah masuk 41, 42, 43, ternyata kesananya itu amal baiknya tidak melebihi amal jeleknya. Cuman bahasanya dibalik saja. Kalau kata Ibnu Mas'ud, dari apa yang disabdakan oleh Nabi itu, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuz dzalik, kata Nabi, standar usia umatku itu antara 60 sampai
70 tahun. Kemudian ketika dikorelasikan dengan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 disebutkan, kalau orang itu dikasih kesempatan usia 40 tahun, nanti jatahnya sampai 60 tahun. Kemudian dalam perjalanannya itu ternyata amalnya tidak lebih baik dibandingkan kejelekannya, maka orang itu alamat masuk neraka. Dan lihat wajahnya ini wajah-wajah yang sudah tidak 40 lagi gitu maksudnya ya. Sudah kelewat-kelewat gitu ya. Ada yang 41, ada 42, 43, ada 50. Ada yang 60, ada yang 70, ada berapa ini Bu? 80 ada? Angkat tangan. Mana? 80. Oh. Ini kalau angkat tangan usia sudah tua aja kayaknya tertekan gitu kayaknya. Baik, soal berapanya kita masing-masing Ibu, yang jelas usia kita sampai 70, 89 tahun itu tidak akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Panjangnya umur itu tidak menentukan orang itu masuk surga atau neraka. Yang menentukan itu amanu wa amilus solihat. Imannya benar, imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, kemudian wa amilus solihat. Perbuatannya itu baik. Dengan keluarga, dengan tetangga, dengan lingkungan sosial, orang semuanya yang interaksi dengannya merasa aman dan nyaman, merasa enjoy, merasa senang-senang saja berteman dengan kita, itu pertanda. Tapi kalau berteman kita itu kemudian dia nyesek terus, berarti kan tidak aman. Ngobrol nih berlima, ngobrol seru nih. Begitu apa yang dikobrolkan ternyata nyampe ke sana. Katanya kemarin kamu ngobrol di sana yang begini-begini ya. Ngomongin ini ya, ini. Oh, akhirnya kita apa dia? Dasar itu teman satu emang ember bener itu. Udah, ujungnya apa? Nyesek kita. Makanya ibu-ibu semuanya, kenapa sih Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu memiliki akhlak yang baik? Matinul khuluq. Akhlaknya baik, akhlaknya kuat. Yang dimaksud matinul khuluq itu yaitu tadi, siapapun yang berteman dengan kita, dengan keluarga kita, dengan keturunan kita, mereka semuanya merasa aman, merasa nyaman, merasa enjoy gitu ya. Merasa senang-senang saja gitu. Aman dari ucapan dan perbuatan keluarga kita. Itulah yang menunjukkan hakikatnya bahwa kita itu melakukan, membangun kehidupan dengan mempercepat, memperbaiki, dan kemudian itu yang selain kita minta ampun kepada Allah, di sisi yang lain, amal baik kita itulah yang akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Baik. Apalagi jaminannya begini Bu ya. Kalau kita itu cepat minta ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, apa manfaat yang Allah berikan kepada kita? Janji Allah, aku akan berikan, akan masukkan orang itu ke surgaku, yang luas surganya itu, arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Satu surga yang diberikan itu luasnya seluas langit dan bumi. Saya tanya, Ibu, rumah Ibu berapa meter? Jangan senyum-senyum, ini serius nih. Kalau kita punya rumah 150 meter, kita bangun, berarti itu katakanlah cukup untuk parkir 2 mobil halamannya. 100-nya itu masih cukup.
Saya punya rumah 84 meter. Dibangun, masih parkir masih bisa. Kadang-kadang dengan luas segitu saja, karena sekarang itu sudah tinggal sama istri, sama anak yang di rumah tinggal 2, yang lainnya sudah keluarga, ikut suaminya. Kadang-kadang ngurusin rumah segitu aja, karena 2 lantai, 3 lantai. 3 lantai itu karena ada sampingnya itu mau saya beli, Bu. Tapi kata yang punya itu, rumah Pak Nuri ada berapa meter? Rumah Pak Nuri aja saya beli lah. Duitnya lebih banyakkan sana dibanding saya, gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu semuanya punya rumah segitu aja kadang-kadang sudah terasa mau ngepel, nyapu. Artinya keinginan kita yang punya rumah yang luas itu dulu idealisme kita. Mimpi kita tidak di sini. Saya yakin ibu-ibu mimpinya tidak di sini dulu. Mimpinya itu kalau tidak di BSD di kota wisata lah gitu ya. Tapi Allah takdirkan di sini. Kemudian ibu-ibu semuanya, ingin kita berikutnya adalah sesuatu yang membahagiakan kehidupan kita sesudah kematian kita. Ini janjinya Allah, uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas bumi dan langit ini, Allah akan berikan kepada hambanya yang bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Nanti kita bahasan turunannya dalam kesempatan yang lain. Karena memang ketika keluarga itu dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah, disitulah kemudian jaminan yang Allah berikan. Di dunia Allah akan berikan makhrajat, akan berikan solusi setiap persoalan hidup dan kehidupan. Bu, kita ada masalah nggak dalam kehidupan kita? Halo, ada apa enggak? Kadang dongkol enggak sama suami? Dongkol, sering. Apalagi kalau dibohongin, lebih dongkol lagi. Tapi kemudian sedongkol-dongkol ibu saya yakin doanya orang Ciracas sama orang sini sama. Ya Allah ya Rabb. Atau di sini tidak beda. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan kesalahanku ya Allah, nanti aku ya Allah masukkan ke surgamu ya Allah. Suami saya engkau rebus saja di neraka tak apa-apa. Saya yakin sedongkol-dongkolnya kita, semangat kita masih sama. Di dunia sama-sama, nanti di akhirat masuk surganya Allah sama-sama. Begitu ya. Jangan doa yang lain, Bu. Serius. Baik. Kemudian yang kelima. Karena judul kajian kita itu meniti jalan husnul khotimah, berarti untuk bisa husnul khotimah, poin yang keempatnya tadi apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kelima, melakukan akselerasi amal soleh. Melakukan percepatan di dalam beramal soleh, ini sudah kita kaji di awal. Saya ingin sebutkan ulang segini. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalimat berikutnya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Saya sudah 4 kali dalam pertemuan sebelumnya sampai hari ini bertanya, Bu, kita punya dosa apa tidak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Banyak banget. Kesadaran itulah ibu-ibu semuanya. Kemudian Rasulullah memberitahu kepada kita.
Kalau kamu pernah merasa berbuat dosa, melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Lakukanlah amalan-amalan yang soleh. Niscaya dengan perbuatan baik, dengan amalan-amalan yang soleh itu, Allah akan kikis. Allah akan hapuskan sedikit demi sedikit dosa yang kalian lakukan karena sebab amal soleh itu. Sokulakoluhu, sampai pada akhirnya hati kalian itu bening bersih kembali sebagaimana kamu dilahirkan. Jadi hakikatnya ibu ngaji, ibu ngurus keluarga, nyiapin sarapan, apapun kebaikan dalam kehidupan keluarga yang kita lakukan, kemudian kita berinfak, kita sedekah, kita wakaf, atau perbuatan amalan yang lain, itu semuanya ibu, hakikatnya akan kembali kepada kita, akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini, dan jangan pernah di kita itu kemudian kita ngomong, itu orang itu kalau tidak saya bantu itu, tidak bakalan orang itu begitu. Selama ini saya bantuin dia, ingat ibu-ibu semuanya, seberapapun kebaikan yang kita lakukan kepada seseorang, itu hakikatnya itu kembali kepada diri kita sendiri, menghapuskan dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Hakikatnya, sedekah kita menolong orang, kita membantu orang, kita zakat, kita sholat, kita tadarus Al-Quran, hakikatnya itu adalah bentuk perjuangan kita untuk menggapai husnul khotimah itu. Kan tidak sedikit kadang-kadang begitu masuk masjid, subhanallah masjid ini bagus banget ya. Iya itu dulu suami saya itu ya ikutlah dikit-dikit cuman 250 juta. Kemudian berikutnya ya ada rezeki lagi nambah lagi 500 juta, itu suami saya itu yang bantuin. Sehingga sampai kayak begitu, dah bunyi aja gitu. Terus ujungnya apa? Itu tidak akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita, justru akan menghapuskan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Hangus. Untuk kajian ini kan sering diingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalimatnya sama dengan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Panggilan khusus. Yang kedua, nidaul rahmah, panggilan kasih sayang. Allah akan memberikan kasih sayangnya. Tapi pesannya adalah la tubtilu. Jangan engkau batalkan, jangan engkau hapuskan, jangan engkau hilangkan nilai sedekah kamu, kebaikan yang kamu lakukan bil manni wal adha. Bil manni itu dengan mencerita-ceritakan, ketemu orang gitu. Kita naik angkot, belanja ke pasar, melihat temennya, lihat tetangganya, sepatunya bagus, tasnya bagus, mulai bunyi. Utangnya aja belum disaur, paling juga kredit itu. Ngomong aja. Terus sampai sana, berikutnya, kalau itu kemudian dilakukan satu, dosanya dia nanti akan pindah ke kita, pahalanya kita pindah ke sana, ujungnya apa? Terhapus tuh. Ditambah lagi, ada keponakan yang kita sekolahkan dari SMP. Kenapa? Karena bapaknya saudara kita ini tidak mampu, kemudian ponakan ini kita sekolahkan SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Begitu selesai kerja, WA aja nggak ngasih kabar kepada kita. Pas lagi ngumpul keluarga, kemudian kita bunyi. Tuh, lihat tuh Anur itu, SMP, SMA, perguruan tinggi, gua yang biaya itu. Sekarang sudah kerja, enak, WA aja kagak. Ibu, sekian bunyi yang kita keluarkan itu, sekian kebaikan kita, sekian tahun yang kita berikan kepada dia, hilang. Maka kadang
menahan amalan baik yang sudah kita pernah lakukan, memelihara itu juga tidak mudah. Anak kita karena susah disuruh kemudian bunyi juga. Ya Allah, Asia, kamu dulu itu hamilnya itu paling susah tahu. Begitu melahirkan, bapakmu itu nyiapin uang untuk ngelahirin itu segitunya. Ternyata harus dokter spesialis yang nanganin. Bapakmu harus ngutang lagi. Terus bunyiin aja, ujungnya apa? Sebenarnya kepengennya kalau disuruh ya mbak mau gitu loh. Gampang gitu loh. Tapi bahasa kita mau ada mukadimah panjang begitu, kita ungkit dulu gitu. Ya Allah, itu yang Ibu, ada sesuatu yang tidak kita sadari, tapi kemudian sisi lain akan menghapuskan kebaikan yang kita lakukan. Ya tapi kan, tidak usah pakai tapi kan. Itu Allah pesan kepada kita, itu dalam rangka Allah menjaga agar kebaikan kita itu utuh gitu. Halo? Baik. Wa an a'mala sholihan tardo. Ibu-ibu semuanya, ini dalam poin yang berikutnya disebutkan man amila sholihan min dzakarin au untha. Jadi poin yang ini Allah menyebutkan dengan dalam bahasa lain kesetaraan gender. Urusan laki dan perempuan di hadapan Allah itu nggak ada beda. Karena seorang suami, seorang istri yang berbuat baik pada akhirnya Allah akan berikan surga. Di sini disebutkan barang siapa yang beramal yang baik, man amila sholihan. Barang siapa yang beramal amalan yang soleh, amalan yang baik, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa atau perempuan. Catatannya, syaratnya wa huwa mu'min. Laki-laki dan perempuan yang beramal soleh itu adalah dia beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyibah itu Bu, maksudnya kalau dia seorang suami atau istri punya gagasan, punya ide, gagasan idenya itu akan menjadi solusi dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan lingkungan. Ketika diputuskan menjadi aturan, gagasannya itu menjadi aturan. Baik aturan dalam rumah tangga atau aturan lingkungan kehidupan tetangga kita. Itu menjadi solusi. Bukan tambah sengsara. Halo? Jadi tegang semuanya begini ya. Baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Artinya kalau seseorang itu beramal soleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang tadi sudah saya sebutkan itu, inginnya kalau dagang, keuntungannya sekian. Kalau kerja, pendapatannya sekian. Tapi yang Allah janjikan, aku akan lipat gandakan dari target yang kau inginkan itu asal orang itu beramal amalan yang baik. Amalan soleh Ibu syaratnya niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Itu menjadi kata kunci. Niat karena Allah, kemudian yang kedua, ini cara ini benar enggak? Allah ridho apa enggak? Itu yang harus dihitung. Kalau Allah ridho itu dilakukan. Bu, ada satu nih.
Kalau ibu punya simpenan di bank konvensional, kemudian ada bunga bank, kemudian dirubah niatnya, saya hanya nyimpen sana di sana. Kalau ada bunga banknya, keluarkan di tempat yang tepat. Kalau ada kegiatan bangun jalan umum atau membangun, nah saya kasih tahu aja, saudara kita yang ada di kemarin yang kita bantu yang mu'alaf itu ada butuh WC umum, tentu saja kamar mandi umum juga, karena di sana itu kalau buang air besar ya sudah masuk hutan aja di situ, belum ada. Nah, kalau kemudian itu kita bangunkan, kita cor, kita pakai ngecor begitu, kemudian kita bangun WC untuk itu, insya Allah itu akan menjadi cara untuk membersihkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah kita konsumsi, jangan pernah kita pakai untuk beli pakaian. Tapi kalau posisi kita masih ada di situ karena ada perjanjian apa gitu ya, kerja atau apa gitu, atau memang kita nyimpen di situ, keluarkan dengan cara seperti itu. Ini uang saya, ini bunganya. Bunganya keluarkan. Itu adalah bentuk tobat kita kepada Allah. Halo? Itu adalah bentuk percepatan di dalam beramal soleh itu seperti itu. Baik. Masih ya? Baik. Ini hayatan thayyibah, ini ada persamaan dengan kulu washrabu halalan thayyibah. Thayyiban, thayyibah sama. Makan dan minumlah yang halal dan yang thayyib. Yang thayyib itu bahasa kita, Bu. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Cuman di Indonesia konsep ini, konsep kesehatan ini, tidak ada tambahan satunya. Makanya kemudian tidak ada koruptor yang bengek, maling yang bengek, itu kan tidak ada. Halo? Tapi Islam mengajarkan makan dan minumlah yang halal. 1 catatannya halal. 2 thayyiban. Thayyiban itu 4 sehat, 5 sempurna. Semua makanan yang masuk pada tubuh kita itu mesti harus thayyib, harus halal, harus sehat. Karena kalau ibu nih, coba ada berapa yang diabetes di sini? Saya sudah diabetes 12 tahun, Bu. Teman-teman itu sudah kakinya sudah diamputasi, sudah cuci darah. Yang dipanggil oleh Allah juga sudah banyak. Teman saya, seangkatan saya di PT IGI. Ada yang baru kemarin selesai doktoralnya baru 3 bulan yang lalu, dipanggil oleh Allah. Sesudah diamputasi kakinya, tidak lama dari itu dipanggil oleh Allah. Saya tidak meden-medeni untuk yang kena diabetes ya. Tidak nakut-nakutin gitu ya. Halo. Nasi, karbo, itu adalah kebutuhan badan kita. Yang dibutuhkan oleh otak, karbo yang dibutuhkan oleh otak kita begitu dikelola, manisnya itu membutuhkan, otak kita itu membutuhkan 75% dari manis yang didapat dari karbo tadi. Badan yang segini gede, itu hanya 25%. Berarti otak kebutuhannya gula itu lebih tinggi. Tapi ingat catatannya, Bu. Kalau karbo yang masuk pada tubuh kita
Sensor pada tubuh kita itu, ini saya bukan orang kedokteran ya, ngomong begini gitu ya. Tapi karena saya sakit dan kemudian sering periksa, sering dikasih ilmunya, sering kasih tahu jadi tahu gitu. Kelihatannya orang yang diabetes ketika makan satu piring, bahkan makannya lebih banyak gitu. Itu hakikatnya Bu, begitu masuk alat sensor itu mendeteksi ini bukan kebutuhan tubuh, akhirnya dibuang. Bukan kebutuhan tubuh, gulanya itu dibuang terus. Makannya semakin banyak, tapi maaf, perutnya tambah buncit. Tapi badannya malah tambah kurus. Gimana ceritanya ini? Karena makanan yang masuk itu oleh sensor itu dikatakan ini bukan kebutuhan tubuh, dibuang. Akhirnya jadi, maaf nih, air kencingnya itu begitu buang air kencing, ketika dilihat di toiletnya itu gula Bu semua. Yang kebuang itu gula. Sebenarnya itu kebutuhan tubuh, tapi karena sensornya mengatakan ini bukan kebutuhan tubuh, buang terus. Makanya kemudian caranya gimana? Ini bicara ayat ini ya, thayyibah. Sesuatu yang baik untuk tubuh kita itu apa? Bagi yang diabetes, kurangi karbonnya, proteinnya tambahin. Kalau biasanya itu telurnya itu 2, tambah 3. Saya sehari 10 telur. Pagi 2, siang 3, sore 3, nanti malam makan lagi. Tapi putihnya aja Bu. Putihnya, kuningnya enggak. Kalaulah dipaksa harus kuningnya, itu yang dimakan itu hanya 2. Kalau itu kita lakukan, daging. Kalau sampai hari ini saya enggak makan, sudah 7 tahun. Karbo saya kurangin, protein dinaikkan. Ini bicara halalan thayyibah tadi. Bagi kita yang diabetes, itu tidak sama dengan yang normal. Masih yang normal silakan Ibu makan biasa di pagi, siang sepiring atau 1,5 piring silakan saja gitu ya. Tapi yang sudah kena makanan yang tidak baik dalam tubuh kita bagi yang sudah diabetes adalah karbonya tidak berubah dari makannya orang yang normal, kemudian proteinnya kita itu kadang-kadang lauk cuman 1, nasinya 1 piring. Sekarang dibalik, lauknya tambahin 2 kali, 3 kali lipat. Begitu. Insya Allah itulah menjadi thayyiban. Dan alhamdulillah saya rasakan sampai hari ini, dulu saya beratnya 84. Sekarang berat saya kurang lebih 10 tahun ke sini itu 68. Tapi alhamdulillah sampai hari ini 7 tahun ke sini dengan pola makan seperti itu, nyaris saya tidak pernah sakit. Pilek aja nggak pernah. Tapi olahraga tetap jalan, harus jalan. Luangkan waktu setengah jam, 1 jam, muter aja di komplek ini. Insya Allah itulah yang kemudian disebut thayyiban. Tapi kalau Ibu yang pola makannya pagi, siang, sore sudah makannya memang dan masih sehat, jangan kemudian nahan-nahan, kemudian ya biar tambah bagus lah saya. Masuk angin Bu ujungnya. Gitu. Kita itu kan terlambat sarapan. Masuk angin, keduluan makannya, begah juga gitu. Nggak tahu yang pas yang mana. Baik, kita yang punya ukuran masing-masing, ini sebutan hayatan thayyiban atau halalan thayyiban bagi masing-masing kita itu beda. Makanan ini halal, iya halal, tapi belum tentu baik, jangan dimakan. Begitu pula, oh ini thayyib, ini gizinya bagus, ini bagus, iya, tapi tidak halal, apalagi, gitu ya. Begitu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25.
masih tentang amal soleh. Karena begini Bu, amal soleh atau perbuatan baik itu yang sering kemudian disebutkan, ya siapa saja yang berbuat baik, insya Allah Allah akan masukkan ke surganya. Enggak. Catatannya tadi, syaratnya itu laki-laki dan perempuan yang beramal soleh yang akan diberikan surga nanti itu adalah wahwa mu'min. Catatannya beriman kepada Allah. Terus gimana nasibnya kalau yang dia beriman? Dia baik banget. Kita punya tetangga, dia menyembah kepada selain Allah. Tapi orangnya baik. Ngelihat kita responnya kalau ada perlu dibantu itu cepat sekali. Dan tidak ada pamrih. Pokoknya membantu. Kalau bahasa mereka berbuat kasih. Ya. Disebutkan ibu-ibu semuanya, kamatsalir rih. Kata Allah, amalnya orang yang tidak beriman kepada Allah itu bagaikan debu. Jalan lagi kering. Kemudian ada mobil ngebut. Ada debu enggak yang terbang? Ada. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi enggak lama kemudian hilang itu debu. Atau digambarkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan amalnya orang yang, amal baiknya seseorang yang tidak beriman kepada Allah itu kayak ada batu, lempengan batu, warna putih, kemudian ada tanah yang ditaruh di atas batu yang putih itu, kemudian hujan deras. Kira-kira tanahnya masih ada enggak? Enggak ada. Itu gambaran amalnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian dalam ayat ini diulang lagi. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah suruh Nabi kita, wabashir, Muhammad berikan kabar gembira. Untuk siapa? Yang pertama adalah alladzina amanu. Dua, wa'amilus solihat. Orangnya itu beriman dan kemudian orang itu beramal soleh, maka baginya jannatin tajri min tahtihal anhar. Baginya itu adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya jatah orang yang beriman dan beramal soleh, surga itu pasti. Tapi orang beramal soleh tapi tidak beriman kepada Allah, nggak ada jatah. Baik. Yang keenam. Ibu-ibu semuanya, untuk yang keenam ini, ibu-ibu harus hafal. Tirukan ya. Yang sudah hafal, teruskan, itu dipakai. Yang belum hafal, ibu wajib hafal nih. Allahumma khtim lana. Tirukan. Allahumma khtim lana. Mahnya pakai kho. Bukan mah tapi mah. Mah. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Sekali lagi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah ya Rabb, akhiri kehidupanku ya Allah dengan akhir kehidupan yang baik. Ya Allah ya Rabb, jangan engkau akhiri kehidupanku, jangan engkau matikan aku ya Allah dalam keadaan mati yang tidak baik. Itu setiap waktu Ibu, itu harus kita pakai untuk memohon kepada Allah. Untuk apa? Biar diri kita ketika doa kayak begini, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah ya Rabb, matikanlah aku ya Allah, akhiri kehidupanku ya Allah dengan akhir kehidupan yang baik. Kebetulan saat itu kita sedang berbuat tidak baik, maka kita ternasehati dengan doa itu. Kita akan memaki diri kita sendiri. Ente mintanya mati yang baik, tapi ente yang kamu lakukan, mulut ente itu nyakitin tetangga, nyakitin orang yang dekat dengan Anda, perilakumu membuat orang lain tidak nyaman. Akan ternasehati dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu oleh diri kita sendiri. A'udzubillah min dzalik, kalau hatinya mati. Jadi gubernur itu sukses apa enggak, Bu? Halo? Jadi gubernur sukses apa enggak? Kalau ada orang usaha kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, dia sukses apa tidak? Sukses dalam kacamata pandang dunia itu sukses. Tapi kemudian ibu-ibu semuanya, kalau kesuksesannya itu mengantarkan orang itu masuk neraka, berarti dia tidak sukses. Makanya kemudian doa ini terus kita mohon kepada Allah dalam rangka menjadikan kehidupan kita itu sukses. Sukses di dunia yang kita dapatkan nanti mengantarkan sukses pula di hari akhir. Baik. Kemudian doa Nabi Yusuf dalam poin berikutnya. Doa Nabi Yusuf juga meminta diwafatkan dalam kondisi muslim. Doa Nabi Yusuf, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkau, wahai Rabb, ya Allah ya Rabb, Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, Bu. Nabi Yusuf ini adalah manusia pilihan Allah, manusia yang dicintai oleh Allah, yang dilakukan amalannya, kebijakannya saat jadi gubernur, saat menjadi menteri keuangan di Mesir saat itu. Tapi beliau tetap berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal alhiqni bis sholihin. Ya Allah, nanti kalau engkau matikan aku, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, ya Allah. Bersamakan aku dengan orang-orang yang beramal soleh. Sementara ini amalnya jelas, solehnya jelas, akidahnya benar. Ini Nabi, dijamin oleh Allah masuk surga, masih minta kepada Allah. Kita Nabi bukan, dicintai oleh Allah sebenarnya atau iya atau tidak, kita tidak tahu. Nanti dijatah masuk surga atau tidak, kita tidak tahu. Kalau berdoa saja nggak mau, ya Allah, kita mau minta apa sebenarnya nih? Bu, mohon maaf nih, saya tidak membuat hari ini pengajian jadi setegang ini gitu ya. Tapi kita sambil mikir-mikir, maki-maki kita kepada seseorang yang berbuat maksiat, berbuat salah sampai kapanpun, kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang dia. Tetapi kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri. Makanya kemudian bahasan ini kita fokus untuk diri kita sendiri. Cuman kadang-kadang kita itu kan begitu, kita ada ngaji nih, begitu ngaji, yuk benar Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz itu benar tuh.
Tetangga saya itu naik mobil, begitu melihat itu ngomongnya, itu paling ngutang, terus saja. Begitu benar itu Ustaz itu. Begitu ngaji, yang diingat itu tetangga. Itu yang kemudian ngaji tidak fokus itu begitu. Mestinya kalau ngaji, ayat itu untuk aku. Nasihat ini untuk aku. Kenapa? Karena persoalannya adalah pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah itu kita masing-masing. Gak ada urusan sama yang kasus-kasus begitu. Halo? Bu, gak usah sedih, Bu. Baik. Berikutnya, masih ada waktu. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinullaha bidzon. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnudzon kepada Allah. Sering nggak Bu terjadi kita husnudzon kepada Allah? Dalam kehidupan kita itu sering. Ya Allah ya Rabb, tetangga saya yang gitu-gitu aja itu enak hidupnya, saya kok kayak begini terus, ya Allah sakit, cobaan ndak berhenti-berhenti, ya Allah. Ya Allah, Engkau tega amat sih. Katanya Engkau Maha Penyayang, mana sayangnya? Akhirnya apa? Kita marah sama takdir yang Allah tentukan. Kenapa? Karena kita menangkapnya yang salah. Kalau kita sakit, kemudian Allah takdirkan keluarga kita begitu tabrakan, kakinya patah, tangannya patah. Kemarin utang belum selesai, sekarang ada musibah gitu, terpaksa utang lagi kan? Akhirnya apa bunyi? Ya Allah ya Rabb, tega banget kok ya Allah. Kemarin dia berjuang untuk lunasi baru selesai ya Allah. Sekarang ini kayak begini. Sementara yang nabrak kabur. Tentu saja itu jadi tanggung jawab kita kan? Maka kemudian kalau apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berprasangka buruk, kita itu protes, disitulah kemudian tanda bahwa orang itu matinya nanti tidak husnul khotimah. Begitu. Maka dari sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Ibu, yakini bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Manggut-manggutnya ini manggut-manggut beneran, ini saya nggak tahu ini. Tinggal nanti mengamalkannya. Kemudian yang kedelapan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Ingatlah tak ada hijab antara dirinya dan Allah. Doa tersebut akan diijabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang yang dizalimi, orang yang dizalimi itu doanya itu tidak ada batas. Allah langsung terima. Allah akan langsung kabulkan. Maka dalam kehidupan kita, Ibu, doakan suami-suaminya yang masih aktif, kalau mengeluarkan kebijakan di kantor atau di mana saja, doakan. Semoga mengeluarkan kebijakan yang mendatangkan banyak kebaikan untuk bawahannya. Karena nggak mudah. Semangatnya mengeluarkan kebijakan makan gratis bergizi. Tapi pada keracunan. Kenapa? Karena jatahnya satu orang itu 25.000 sampai di bawah tinggal 2.500. Potong sini, potong sini, potong sini. Begitu nyampe sana, itu problemnya. Makanya kebijakan itu tidak serta-merta mendatangkan banyak kebaikan kalau sistemnya itu tidak bagus. Nah, sampai hari ini saya urusannya khokhiku, udah saya tidak mau ikut campur urusan itulah. Karena memang urusan ngajarin bagaimana bacanya harus benar, bagaimana tahsinnya biar hasilnya bagus. Ini mikir itu saja kayaknya hidup saya udah habis. Satu saat tawarin, Ustaz, jadi dong Ustaz, ada kursi kosong tuh. Udah,
kursi di rumah saya itu udah kebanyakan. Saya nggak mau saya duduk di kursi yang menjadikan kehidupan saya malah berhenti ngajar ngaji. Saya tidak mau. Jadi saya sampai hari ini alhamdulillah Ibu, saya punya kelas ngajar TPA. Berarti perjalanan ngajar TPA saya itu sudah 34 tahun. Jadi kalau ditanya ngajar ngaji saya. Kalau jadi dosen itu kerjaan tambahan. Dosen pasar sarjana itu tambahan. Tapi yang saya tekuni selama ini ngajar ngaji, gimana anak ini wudhunya benar, bagaimana sholatnya benar, bagaimana baca Qur'annya biar bagus. Subhanallah. Itu yang kemudian kalaulah kebayang oleh kita ibu-ibu, coba ibu-ibu ingat, dulu yang ngajarin ngaji di musola dulu di kampung siapa? Guru kita yang tidak lulus SD, ya, ngajarin pakai alif kata a, alif kasro i, alif doma u, a i u, ba fathah ba kasro bi, ba doma bu, ba bi bu. Terus kemudian kita diajarin wudu, diajarin sholat. Berarti yang ngajarin ngaji kita itu guru kita yang dulu kemampuannya segitunya, memang kemampuannya segitunya. Cuman kurang ajarnya kadang-kadang kita ngaji, begitu menemukan yang benar yang gini, guru kita itu salah. Ya memang guru kita memang kemampuannya segitu. Kita tidak akan membenarkan kesalahannya itu, tetapi mampunya segitu. Jangan kita maki, jangan kemudian kita salah-salahin. Kenapa? Kita bisa baca Quran karena sebab beliau tidur, pahala ngalir sama dia. Makanya mimpi saya itu ada jadi guru TPA itu pahalanya lebih jelas. Walaupun gajinya nggak jelas gitu. Karena begitu dikasih kartu SPP wali murid itu rata-rata begitu kirimin SPP malah anaknya dipindah ke tempat lain. Sementara kursus bahasa Inggris berapa Bu sekarang 1 bulan? Nggak ada kan 50.000, nggak ada kan? Nggak ada. Masya Allah. Baik. Jadi ibu-ibu semuanya, ini konteksnya poin yang ke-6 ini tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Jaga lisan kita, jaga sikap kita agar orang lain merasa aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan kita. Insya Allah kalau itu ada pada diri kita, kita tidak akan berbuat dolim kepada yang lain. Karena itu menjadi nilai ajaran dari Rasulullah SAW untuk kita. Baik, nah, ini untuk muhasabah ini kalau malam sebelum tidur gitu Bu, coba nanti ini baca baik-baik ya. Apakah kita telah memiliki niat yang kuat, hati yang khusyuk, dan keinginan yang benar untuk menghadap Allah setelah melewati sebagian usia dan menyisakan waktu yang tinggal sedikit? Apakah kita telah banyak mengingat nikmat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadanya? Apakah kita telah memiliki kesadaran diri dalam memperhatikan anak-anak yang telah Allah karuniakan kepada kita? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudahkah itu menjadi perhatian dari kita? Masa muda kita sudah berlalu dan tidak akan mungkin akan kembali. Atau ibu-ibu di sini akan kembali muda lagi? Ya. Masa muda kita sudah berlalu dan tidak mungkin akan kembali. Apakah waktu untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya belum tiba? Sudahkah kita istiqomah dalam bersyukur, beramal soleh, membina anak-anak kita agar menjadi generasi Qur'ani? Sudahkah kita istiqomah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua pertanyaan ini menjadi bentuk muhasabah kita. Kalau sebelum tidur, tanyakan kepada diri kita.
Biar tambah punya semangat di dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, di situ ada maaf ini ternyata di belakang ada slide tambahan. Alhamdulillah, ini sempat saya sampaikan ke ibu-ibu. Masjid yang kita bangun di slide itu, di slide berikutnya itu ya. Itu masjid 300 meter itu dibangun habis. Sekarang sudah habis kurang lebih 5 M ini. 3 lantai masjidnya ini karena memang menjadi pusat pelatihan guru-guru Al-Quran se-Jawa Timur. Alhamdulillah walaupun tempatnya belum jadi, pelatihan untuk guru-guru Al-Quran itu sudah 8 angkatan. Hampir kurang lebih ada 2.500 guru-guru Al-Quran se-Jawa Timur. Karena masing-masing daerah saya buatkan titik markasnya gitu untuk mengkader guru-guru Al-Quran. Jadi yang hadir ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Al-Irsyad, dari guru-guru dari Muhammadiyah gitu ya. Karena kalau urusan Quran tidak ada urusan dengan organisasi. Kemudian ada orang di sana menganggap wajah saya itu orang yang duitnya banyak. Sehingga ditawarin tanah ini saya minta yang beli itu, kalau di kampung saya itu dipanggilnya Kang Nuri. Saya minta ini yang beli Kang Nuri. Akhirnya berita nyampe ke saya dan kemudian minta diri. Sudah bismillah, saya akan beli itu, tanah 1.200 meter itu, dan insya Allah tempat itu akan saya bangun. Pesantren tahfidz Quran, insya Allah. Alhamdulillah Ibu, ini 1.200 meter, nilai harganya 600 juta. Alhamdulillah ada bagian ibu-ibu di sini yang juga ikut. Sekarang saya sampaikan, 600 juta sudah terbayar 575 juta. Jatuh tempo pelunasannya mestinya kemarin, tanggal 30. Masih kurang 25 juta. Tapi saya optimis insya Allah tinggal segitu, insya Allah nggak lama lagi kalau itu. Gitu. Nanti berikutnya ada gambar, mestinya saya bisa tayangkan slide-nya. Gambar masjidnya yang sudah berjalan itu, seperti yang di sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu rencana pesantren tahfidznya 3 lantai juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ibu-ibu semuanya, kelewat 7 menit, mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan hidup kita nanti perjalanan yang Allah akhiri dengan kehidupan husnul khotimah, insya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kekurangan, kekhilafan kita. Dan semoga duduk kita bersama nanti menjadi pertanda Allah satukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.